acara analisa teknikal mingguan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas perkembangan teknikal ya yang terjadi di GBP USD, juga akan berlanjut ke emas ya, dan akan berlanjut lagi pada perkembangan teknikal di indeks harga saham gabungan atau IHSG ya. Dan kita akan memulainya ya satu persatu ya. Dari GBP USD kita melihat bahwa ya, perkembangan tren ini masih tren turun ya. Di analisa tren lainnya, kemudian juga tren lain berikutnya juga masih menunjukkan penurunan di GBP USD monthly ya, monthly saya garis bawahi di monthly ya. Kemudian garis tren yang ketiga juga masih menunjukkan penurunan. Berarti garis tren yang paling atas, yang tengah dan yang paling bawah adalah turun, dan kemudian candle hitam juga masih mendominasi candle penurunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berbanding dengan candle putih, candle kenaikan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti tren penurunan masih mendominasi. Dan kita lanjutkan kepada weekly-nya ya. Untuk weekly-nya sendiri ya, garisnya juga masih garis penurunan trennya ya. Kita coba update yang ini ya. Garis yang ini ya kita update. Oke ya, seperti ini. Berikutnya lagi. Oke, yang ini. Ya ini weekly ya, Yang tadi monthly, yang sekarang weekly ya, time frame weekly. Kemudian berikutnya adalah ini. Ya. Untuk majornya ya, majornya itu gambaran gedenya turun ya, 1, 2, 3, 4. Untuk minornya naik ya. Jadi untuk GBP USD ini dalam pergerakannya ini masih diselimuti oleh awan gelap ya, garis besarnya baik di monthly atau di weekly ya. Dan tapi ada peluang untuk naik lebih lanjut ya. Kenapa? Di sini ada garis tren yang saya tarik dan ini naik dan naik. 2 candle terakhir itu naik. Nah, berikutnya kita lanjutkan di daily ya. Untuk daily-nya sendiri ya. Oke. Ini garis tren penurunan yang tadi ada di monthly weekly ya. Ini 2 ini ya. Untuk ini yang naik, kemudian kita tarik lagi di sini. Oke. Ya. Up, kemudian ini motong ya, kita tambahin lagi ya untuk melihat kemiringannya ya. Ya baik, jadi untuk time frame daily ya, GBP USD time frame daily ya, time frame daily-nya ini naik ya. Pergerakan naik dan dengan syarat dia harus bisa menembus garis trendline yang ini ya. Garis trendline ini dia harus bisa menembus untuk menjadi uptrend continuation ya. Tapi kalau dia belum bisa menembus ini, maka dia akan turun ke garis trendline support ini yang pertama, support ini yang kedua, dan support ini yang ketiga. Dia akan bergerak koreksi gitu, seperti itu ya. Dan dari segi analisa teknikal sendiri, tambahan garis trendline yang cukup banyak ya. Ya, masih ada tren kenaikan di daily-nya, dan memang targetnya ini adalah resistennya di sini di 1.22710 ya, 1.22710 target kenaikan bagi GBP USD. Berlanjut ke Fibo-nya 0,5 50% Fibo-nya sudah tertembus oleh ekor candle, shadow candle, tapi belum satu body menembus ya. Maka betul juga ya, 0,5 ini akan menjadi
di 1.2213 ya, akan menjadi satu penentuan bagi GBP/USD apakah dia akan menembus ke 618 nya di 1.23201 ya. Dan saya lanjutkan lagi untuk ya, tren teknikalnya, indikator ya. Untuk indikatornya MACD naik ya, di bagian ini naik up ya, kemudian apa ya ini ya, MACD up, kemudian RSI up ya. Lalu berikutnya stokastik ya, stokastik ini ya sideways ya sebenarnya ya, sideways ya, menuju area 80. Untuk ATR melemah ya, ATR-nya melemah nih, kita lihat ya ini. Maka kecenderungannya saya simpulkan bahwa GBP/USD memiliki peluang untuk naik berdasarkan dari trendline di daily ya. Untuk sementara ada peluang untuk kenaikan ya. Ada syaratnya naik ya saat dia berhasil menembus tadi garis resisten trendline ya, menembus Fibonacci tadi levelnya ya tersebut, dan kemudian ada dukungan dari indikator untuk kenaikan ya dari MACD dan dari RSI. Sementara kita mewaspadai stokastik yang bergerak sideways ini ya, hati-hati kalau muncul koreksi ya. Itu. Jadi overall GBP/USD punya peluang untuk naik, khususnya jika dia menembus trendline resistennya itu ya.